Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang materi pendidikan agama Islam kelas 8 bab 2 dengan tema meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran. Materi yang akan dibahas pada pembelajaran kali ini adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, nama kitab-kitab Allah, suhuf, dan yang terakhir menjadi generasi pencinta Al-Quran. Baiklah, materi pertama yang akan kita bahas adalah pengertian-pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman itu sendiri terbagi menjadi dua. Iman secara bahasa berarti pengakuan atau bisa disebut al-iqrar yang melahirkan sikap menerima, al-qabul, dan tunduk al-izyan. Pengertian iman secara istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya meyakini dan membenarkan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Kitab adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul yang dibukukan dalam satu kumpulan utuh menjadi kumpulan wahyu. Ada 4 kitab yang diturunkan Allah kepada para rasul, yaitu 1. Kitab Taurat, 2. Kitab Zabur, 3. Kitab Injil, 4. Kitab Al-Quran. Baiklah, materi selanjutnya adalah nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 44 bahwa Taurat merupakan petunjuk bagi Nabi Musa dan nabi-nabi dari Bani Israel. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum, 10 Commandments, atau 10 firman yang diterima Nabi Musa alaihissalam sebagai berikut. Mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Larangan menyembah patung dan berhala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat diserupai dengan makhluk. 3. Larangan menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sia-sia. 4. Memuliakan hari Sabtu. 5. Menghormati ayah dan ibu. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berzina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi yang berdusta. 10. Larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. 2. Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk Bani Israel. Kitab Zabur terdiri dari 150 surat yang berisi nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Injil kepada Nabi Isa untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir masa berlakunya. Dalam hal ini, kitab Injil berfungsi untuk membenarkan kitab Taurat yang mengandung nilai-nilai yang dapat menyelamatkan umatnya dari kesesatan dalam akidah dan amal perbuatan. Kitab Injil juga berisi petunjuk dan pengajaran baru. Salah satunya adalah ajaran yang memberitahukan bahwa akan muncul seorang nabi yang mempunyai sifat-sifat mulia, syariatnya lebih sempurna dan bersifat universal atau menyeluruh, tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Dia adalah nabi penutup dan rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab-kitab Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan wahyu Allah terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Meskipun demikian, Al-Quran memiliki syariat terdiri yang berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Syariat yang terdapat di dalam Al-Quran berfungsi menggantikan syariat yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Adapun isi pokok Al-Quran yaitu yang pertama akidah atau keimanan, yang kedua ibadah dan muamalah atau habilu minallah atau habilu minanas,
Yang ketiga, mencakup syariah atau hukum-hukum. Yang keempat, mencakup akhlak atau budi pekerti. Yang kelima, tarikh atau sejarah. Yang keenam, dasar-dasar ilmu pengetahuan. Materi berikutnya adalah suhuf. Suhuf adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah, tapi masih berbentuk lembaran-lembaran terpisah. Nabi yang menerima suhuf antara lain yaitu Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lembaran-lembaran ini sudah hilang dan tidak diketahui isinya. Namun sebagian isi suhuf-suhuf itu ada diberitakan di dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya ajaran suhuf Nabi Musa alaihissalam dan Ibrahim alaihissalam yang terdapat di dalam surat An-Najm berikut ini. 1. Seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. 2. Manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. 3. Perbuatan manusia kelak akan diperlihatkan kepadanya. 4. Perbuatan manusia akan diberi bahasa kepadanya dengan bahasa yang paling sempurna. Berikutnya adalah menjadi generasi pecinta Al-Quran. Tahapan agar mencintai Al-Quran. Pertama, membaca dan mempelajarinya. Setelah itu, kemudian memahami maknanya. Tahap berikutnya, menadaburi atau merenungkan maknanya sehingga terdorong untuk mengamalkannya. Dan yang keempat, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang muslim yang beriman kepada Al-Quran dengan benar akan menampilkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari, seperti berkata jujur, bertanggung jawab, dapat dipercaya, menghargai perbedaan, menghormati orang tua, dan lain sebagainya. Hubungan yang harmonis di antara orang-orang yang beriman kepada kitab Allah dapat diwujudkan dalam perilaku yang saling menghormati antar sesama, serta saling bekerja sama dan berkolaborasi dalam membangun masyarakat. Demikianlah rangkuman atau resume pembahasan materi PAI Bab 2. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.